Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Saudaraku, bagaimana kabar antum semua? Selalu ana berharap semoga antum semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, sebenarnya sudah cukup lama anak menyimak satu video yang videonya nanti akan anak tampilkan sedikit di awal bahasan, yaitu berisikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah terkait dengan apa itu manhaj salaf atau salafi. Menurut anak, kekeliruan ini cukup mendasar dan perlu ada semacam koreksi. Tapi sebelum Anda membahas masalah ini, nanti jangan ada orang yang berkata apa yang Anda sampaikan ini hanya cari popularitas, atau biasanya kenapa nggak tabayun dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kebiasaan. Bukankah yang beliau muat juga ada sudah di publik umum? Tentu beliau tidak perlu izin ketika hendak menyampaikan apa yang beliau yakini. Demikian pula ketika kita menyampaikan semacam diskusi, telaah dan sebagainya, tidak perlu harus setiap mau koreksi tabayun dulu, tidak perlu. Karena itu kita melihat apa yang nampak zahir dengan pendalaman. Kalau dianggap itu sesuatu yang keliru, boleh orang pun melakukan koreksi tanpa harus selalu tabayun dulu. Dan bukan cuma itu, nanti juga ada tambahan perkataan yang anak anggap dari penceramah lain yang cukup dikenal yang terkait masalah ini, yang akan anak tanggapi sekalian. Fokusnya kajian kali ini memberi judul meluruskan kekeliruan mendasar Ustadz Adi Hidayat Hafizahullah terkait masalah salaf atau salafi. Sebelumnya silakan antum simak dulu video berikut agar antum bisa memperhatikan nanti konteks mana yang akan anda jadikan sebagai bahasan utama kajian ini. Silakan antum simak cuplikan video dari beliau Hafizahullah. Tafadhol. Istilah manhaj salaf. Orang-orang yang mengikuti manhaj ini, ya, sejalur dengan ini sampai ke ujungnya, kemudian bermuara kepada Rasulullah SAW, maka orangnya disebut dengan salafi. Di salafi itu bukan istilah khusus atau bukan nama khusus untuk golongan tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu. Semua orang Islam pasti salafi. Ya, Bapak salafi ya? Bukan Pak, saya. Tapi yang perlu kita pahami bahwa sejak awal di zaman Nabi itu tidak ada itu yang disebut dengan salafi, yang disebut dengan khalafi, yang disebut dengan barangkali organisasi yang kita kenal sekarang ini, Muhammadiyah, NU, tidak ada. Ya, mereka sahabat semuanya. Nah, salafi ini baru dimulai pada masa Ahmad bin Hambal. Baiklah, jika antum sudah menyimak, sekarang dari apa yang dikatakan oleh beliau, yang ingin anak komentari spesifik di situ adalah perkataan beliau bahwa pertama, sebetulnya semua orang Islam itu tidak ada yang tidak salafi, katanya. Semuanya salafi. Lalu beliau katakan juga di video tadi, salafi itu bukan golongan tertentu, bukan kelompok tertentu, bukan eksklusif ini salafi, yang lain bukan, tidak seperti itu, kata beliau di situ. Dan di video lainnya ada yang semakna dengan itu, beliau berkata, maka
di sini ada istilah manhaj salaf. Orang-orang yang mengikuti manhaj ini masih kata Ustaz Ali Hidayat hafizahullah, sejalur dengan ini sampai ke ujungnya bermuara kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orangnya disebut dengan salafi. Jadi salafi itu bukan istilah khusus atau nama khusus untuk golongan tertentu, aliran tertentu, kelompok tertentu. Semua orang Islam itu pasti salafi. Demikian apa yang dikatakan oleh Ustadz Haji Hidayat dalam videonya yang juga diunggah di YouTube. Saudaraku, untuk membahas lebih lanjut masalah ini, ana sekaliguskan dulu dengan apa yang dikatakan diucapkan oleh seorang tokoh Muhammadiyah lainnya, yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Khairuddin MA. Dalam salah satu video berjudul Manhaj Tarjih Muhammadiyah vs Salafi yang diunggah juga di YouTube, ya, dikatakan pada menit 10 ke 37, maksud saya 10 menit 37 detik. Di situ dikatakan oleh beliau sebagai berikut kesimpulannya, ya, di zaman sahabat tak ada yang disebut salafi, kholafi, itu tidak ada. Dan di menit 10.58 beliau berkata salafi baru muncul pada masa Ahmad bin Hambal rahimahullah. Lalu baru katanya diikuti oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ya, rahimahumullah, yang beliau lalu mengistilahkan itu sebagai salafi yang fokusnya akidah. Juga beliau lalu membagi katanya salafi ini ada 3. Salafi politik, salafi puritan, salafi jihadi. Itu kurang lebih ikhtisar dari perkataan beliau yang juga selama beliau itu diupload ke YouTube juga. Sekarang mari kita jelaskan tentang sekitar masalah salafi dan koreksi atas beberapa hal mendasar salafi yang menurut ana hal ini perlu diluruskan. Yang pertama, apa itu salaf dulu? Adapun salaf secara bahasa lughah seperti yang dikatakan Ibnul Athir rahimahullah, wakila salaful insan man taqaddimahu bil mauti min abaih wa zawi qarabatih walihadza summiya sadrul awal minat tabi'in as-salaf as-salih. Maksudnya salaf seseorang itu diartikan siapa saja yang mendahuluinya, siapa yang meninggal lebih dulu, baik dari bapak-bapak moyangnya atau sanak kerabatnya. Intinya gitu, siapa yang lebih dahulu, setiap orang yang mendahului. Jadi ayah kita kalau mendahului kita ketika wafat, ya, kakek kita, maka dalam sisi bahasa salaf, pendahulu, yang lebih dahulu dari kita. Setiap yang lebih mendahului kita dari sisi umurnya, dia meninggal lebih duluan, maka dikatakan dialah salaf kita. Ini secara bahasa. Tentu nanti bukan ini yang akan kita fokuskan, bukan sisi lughah. Adapun secara istilah, dan ini yang menjadi fokus utama, tentu secara istilah. Jadi untuk secara bahasa sekedar ketahui saja. Ya, tadi yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, pokoknya orang yang lebih tua, lebih mendahului kita dari sisi umur, meninggal lebih dahulu dari kita. Lihat di An-Nihayah fil Gharibil Athar juz 2 halaman 981. Sekarang kita masuk yang penting salaf secara istilah. Adapun salaf secara istilah ditujukan pada 3 generasi utama umat ini, yaitu sahabat, kemudian generasi di bawah sahabat, tabi'in, kemudian di bawah tabi'in, at-tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi utama. Lalu diikuti oleh para ulama yang dikenal mengikuti jejak generasi utama ini sampai hari kiamat, siapapun, dan orang yang mengikutinya juga disebut salaf. Kalau benar salafi, kalau dia benar mengikuti dari mulai pemahaman para sahabat yang paling ujungnya, kemudian tentu para sahabat ini diambil ilmunya oleh tabi'in dan seterusnya.
kalau setiap orang sampai pun pada zaman kita, bahkan sampai hari kiamat mengikuti pemahaman tadi, 3 generasi utama tadi, maka disebut sebagai salafi. Apa yang anak sampaikan ini telah banyak dikemukakan oleh para ulama saat mendefinisikan salaf secara istilah. Cukup Anda wakilkan dengan apa yang didefinisikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari, yang beliau mengatakan, wafil istilah idza utliqas salaf indal ulama il i'tiqad. Dan secara istilah, jika lafaz salaf itu dimutlakan menurut ulama-ulama ahli akidah, fa innama taduru kullu ta'rifatihim haula sahabah awis sahabah wat tabi'in awis sahabah wat tabi'in wat tabi'ihim minal qurunil mufaddilah. Maksudnya, secara istilah, lafaz sahabat jika dimutlakan itu, ya, maka definisinya berkisar pada sahabat atau sahabat dan tabi'in, atau sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah salaf secara istilah. Setiap, ya, dikatakan salafi, berarti kalau kita menyatakan saya salafi, saya adalah orang yang mengikuti pemahaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Lihat apa yang beliau katakan itu dalam Al-Wajiz halaman 15. Sebetulnya yang dikatakan oleh beliau ini juga dikatakan sebelumnya oleh Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Beliau mengatakan, hadza qaulus sahabah wat tabi'in lahum bi ihsan wa hum as-salafus salih. Inilah pendapat para sahabat dan yang mengikuti jejak mereka, wa hum as-salaf as-salih. Mereka ini salafus salih. Jadi sekali lagi, setiap ulama bicara tentang salafus salih secara istilahi pasti dimaksudkan kepada yang mengikuti jejak sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in. Lihat tadi ucapan Al-Iz Al-Hanafi itu dalam Syarah Aqidah Tahawiyah halaman 146. Sekarang kita mulai masuk pembahasan yang lebih penting lagi terkait masalah koreksi ini. Apakah penyebutan salaf itu istilah baru, ataukah sudah ada perkataan salaf sudah muncul diucapkan mungkin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau oleh para sahabatnya? Sudah adakah, atau benarkah ini istilah baru muncul di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari 3623 dan Muslim 2450. Beliau pernah berkata, fa inna ni'mas salaf analak. Sesungguhnya ni'mas salaf, sebaik-baiknya salaf bagimu adalah aku. Coba perhatikan hadis ini. Ni'mas salaf, yang mengucapkan kata as-salaf dan menyebut diri beliau sebagai sebaik-baik salaf adalah lisan Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi istilah salaf ini bukan istilah bid'ah, bahkan sebuah istilah yang sudah pernah pula diucapkan oleh beliau Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, aku ini nikmat salaf, sebaik-baiknya salaf bagi Anda. Dan bukan cuma dikatakan oleh beliau Sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga diucapkan oleh sahabatnya. Kata-kata salaf ini juga sudah dikenal. Sebagai contoh, saat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menyatakan ketidaksependapatannya atas orang-orang yang kalau sholat duha lebih memilih waktu yang pagi, padahal yang jauh lebih utama sholat duha itu dikerjakan siang, yaitu saat matahari sudah hampir meninggi gitu. Maka apa yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu?
saat beliau menyatakan ketidaksetujuan masalah ini. Dan ana bukan fokus masalah sholat duhanya, tapi terkait istilah salafnya nanti. Beliau berkata, "Lau adraka haula'i salafil awal." Andai saja orang-orang ini yang sholat duha ini terlalu pagi, ngambilnya pagi, tidak dikerjakan yang utamanya siang justru. Mengetahui as-salaf al-awal, salaful awal, generasi pertama umat ini. Dan seterusnya. Ana tidak akan menyebutkan kata-kata selanjutnya karena ana sekarang fokus dulu masalah istilah salaf itu bukan istilah bid'ah. Sudah diucapkan bahkan oleh tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah diucapkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ini riwayat Abdul Razzaq dalam musannafnya nomor 4832. Seluruh perawinya adalah rijal Bukhari Muslim selain Al-Qasim As-Syaibani. Ini rijal Muslim saja kalau Al-Qasim As-Syaibani. Walhasil hadis ini sahih, ya, dan sudah dikenal. Ketiga, Imam Malik rahimahullah. Kita tahu Imam Malik ini tentu sebelum zamannya Imam Ahmad, ya. Imam Malik duluan. Ya, apa yang beliau katakan? Kana solihus salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Dulu para salaf as-solih mengajarkan anak-anak mereka untuk cinta pada Abu Bakar, cinta pada Umar radhiyallahu anhuma, dan seterusnya. Ana tidak ingin memanjakan isi redaksinya. Ana hanya ingin fokus saat ini, fokus pada istilah salaf itu juga sudah dikenal di masa-masa awal. Bukan baru muncul di istilahnya tadi dikatakan di zaman Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Malik sudah menggunakan istilah solihus salaf atau as-salafus solih. Lihat di Al-Muwatta juz 1 halaman 15. Selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah juga ulama yang hidup sebelum Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya beliau bahkan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Walaupun ketemu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tapi Imam Syafi'i lebih duluan, lebih tua. Dan istilah ini sudah dikenal, di mana saat Imam Syafi'i rahimahullah menyoroti, beliau tidak cenderung kepada orang yang kalau di suatu masjid jami sudah dilakukan sholat berjamaah, lalu datang orang yang masbuk terlambat, ya, lalu mendirikan jamaah yang baru di masjid itu yang sama. Beliau tidak suka, ya, walaupun tetap sholatnya sah, tapi katanya perkara ini dibenci. Jangan membentuk jamaah baru bagi orang yang masbuk masuk ke masjid jami yang sudah selesai mengerjakan sholat berjamaah dengan imam rawatib tadi. Yang datang sholatnya sendiri-sendiri, yang terlambat, walaupun dia datangnya berombongan, ya, kalau yang terlambat. Apa alasan beliau? Ana tidak akan fokus menyoroti bab ini, ya, bukan ini fokus ana, ya, tapi ana pengen melihat tadi fokus di kalimat salafnya. Mengapa Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat tidak disukai perkara itu? Beliau mengatakan, wa innama karihtu dzalik lahum li'annahu laisa mimma fa'ala salaf qablana. Aku tidak suka cara sholat yang model begitu, membentuk jamaah baru, imam baru di masjid yang sudah didirikan sholat berjamaah dengan imam rawatib yang pertama, dikarenakan laisa mimma fa'ala salaf qablana, sebab hal ini menyelisihi apa-apa yang dilakukan oleh para salaf kita, katanya, sebelum kita ini. Jadi istilah salaf, antum lihat, salaf sudah dikenal juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Lihat dalam juz 1 halaman 54. Dari penjelasan yang ana sampaikan di atas dapat disimpulkan, pertama, kata salaf bukan kata-kata bid'ah. Sudah dikatakan oleh Nabi SAW, aku sebaik-baik salaf tadi. Juga sudah disampaikan oleh sahabat yang mulia yang mengatakan yang terkait dengan masalah tadi sholat duha. Juga dikatakan oleh Imam Malik, juga dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahumullah. Andai mau
Ana bisa tambahkan lagi, tapi untuk sementara Ana katakan cukup untuk istilah salaf ini tidak benar kalau dikatakan salaf baru muncul di zaman Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Jika telah dipahami perkara ini, kita masuk sekarang tentang mengapa dan alasan apa 3 generasi utama itu yang disebut sebagai salaf. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu diikutkan pula kepada penyerta yang mengikuti mereka, yaitu setelah masa tabi'in siapapun. Ana telah menyampaikan ini sebetulnya dalam video khusus tentang adakah perintah mengikuti manhaj salaf dalam Al-Quran. Sudah Ana upload beberapa hari yang lalu. Tapi sebagai penegas untuk kaitan kali ini, Ana sebut sedikit diantaranya. Ana mengulang sedikit. Ya, istilah salaf kenapa pertama ditujukan pada 3 generasi pertama umat ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, berdasarkan Sahih Bukhari 2652 dan Muslim 2533. Khairun nas qarni, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, yaitu sahabat tadi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang terbaik di bawah sahabat, yaitu generasi kedua adalah yang di bawah sahabat. Yang di bawah sahabat itu yang diistilahkan sebagai tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi terbaik selanjutnya adalah yang di bawah tabi'in, yaitu yang diistilahkan at-tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi terbaik umat yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 generasi utama inilah yang disebut sebagai generasi salaf dari sisi zaman. Ya, 3 generasi ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu apakah setelah itu berarti generasi salaf setelah masa tabi'in di end, berakhir, tidak akan ada lagi, musnah generasi ini? Kalau generasi orangnya bisa jadi karena sudah pada wafat, tapi dari sisi pemahaman akidah tidak ada batasan, bahkan ini berlaku sampai kiamat. Siapapun yang mengikuti jejak mereka disebut salafi. Mana dalilnya bahwa ini berlaku sampai kiamat? Mari kita lihat ayat Al-Quran yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 101. Ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang Allah ridhoi dan Allah janjikan surga baginya, maka Allah menyebut was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan as-sabiqunal awwalun, generasi awal umat ini, para sahabat, wabil khusus al-muhajirin dan ansor. Ini pertama, as-sabiqunal awwalun, as-salafus shalih yang awal. Lalu siapa lagi? Walladzina taba'uhum, dan yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Allah tidak membatasi kelompok yang akan Allah janjikan surga itu dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor saja, tapi ditambahkan walladzina taba'uhum, yang mengikuti mereka itu siapa? Yang pertama tentu yang terbaik tabi'in, yang mengikuti terbaik setelahnya tabi'ut tabi'in, dan terus ya, walaupun keadaan manusia semakin buruk, tapi ini terus siapapun ya. Karena itu para ulama menafsirkan yang mengikuti ini berlaku terus sampai kiamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat menafsirkan tadi walladzina taba'uhum bi ihsan, ini sampai kapan? Beliau katakan yaitu ila antabu mas'ah, sampai nanti datangnya hari kiamat. Ini terus janji Allah untuk memberikan surga, memberikan keridhoannya ya. Pertama muhajirin, sahabat, khususnya kalangan muhajirin dan ansor, dan yang mengikuti. Siapa yang mengikuti? Siapapun, dan ini berlaku ila antaqumas saah, ini berlaku sampai datangnya hari kiamat.
lihat dalam tafsir Ibnul Jauzi atau Zadul Masir yang dikenalnya sebagai tafsir Zadul Masir. Selanjutnya, Imam Al-Baghawi rahimahullah juga mengatakan seperti itu. Beliau katakan wakila, dikatakan pula humul ladzina salaku sabilahum. Ini ditujukan kepada siapapun yang menempuh jalannya para sahabat fil iman wal hijrah awin nusroh, ya, baik dalam hal keimanan, ya, hijrah mau kembali ke dalam kebenaran, ya, wan nusroh, ya, kemudian yang mau menolong agama Nabi Muhammad SAW ini ila yaumil kiamah, lagi-lagi ila yaumil kiamah, berlaku sampai kiamat. Jadi tidak, kalau zamannya tadi, zaman yang dianggap sebagai salaf awal itu 3, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tapi pemahaman siapapun yang ikut mereka, dia salaf. Sampai kapan tadi? Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Tidak ada batasan salaf ini ya habis, hilang, tidak ada. Jika perkara ini telah dipahami, maka kita sekarang menjawab pertanyaan kedua atau perkara kedua. Tadi dikatakan oleh Ustadz Ali Hidayat hafizahullah, seperti yang tadi ana tampilkan bagian video beliau, salafi itu bukan istilah khusus atau nama khusus atau golongan tertentu atau aliran tertentu, kelompok tertentu. Bahkan beliau katakan semua orang Islam pasti salafi. Ini adalah sesuatu yang perlu dikoreksi. Ya, jawaban kita atau tanggapan anak atas masalah ini, ya, pertama, tidak semua orang itu walaupun muslim disebut salafi. Tidak semua. Tidak semua orang layak disebut sebagai salafi. Mengapa dan apa alasannya? Ada beberapa alasan yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tapi sebelum Ana sebutkan, Ana mau sampaikan, kalau yang dimaksud bukan istilah khusus itu salafi, bukan organisasi tertentu, lembaga, yayasan, ya benar. Makanya aneh kalau ada orang-orang teriak bubarkan salafi. Emangnya salafi ini organisasi? Salafi itu nggak ada bendaharanya, nggak ada sekjennya, nggak ada ketuanya, karena merupakan sistem pemahaman yang spesial. Jadi kalau yang dimaksud salafi ini bukan istilah khusus, artinya bukan berbentuk seperti organisasi, ya, tanzim, ya, ada ketuanya, sekjennya, bendahara, sekretaris. Memang nggak ada di sini kantor DPP salafi, yang nggak ada. Tapi kalau salafi sebagai sebuah pemahaman, maka ini adalah sesuatu pemahaman yang sifatnya khusus dan tidak semua orang bisa disebut salafi walaupun Islam secara umum. Ayo kita buktikan beberapa alasan. Yang pertama, pada saat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Di antaranya pada bagian akhir hadis beliau mengatakan wa inna hadhil millah sataftariku ala thalathin wa sabbin. Umatku ini akan pecah menjadi 73 sekte. Fintan wa sab'un finnar. Dari 73 sekte ini semua sektenya awas. Umat ad-dakwah. Ya. Semuanya umat-umat ini yang sudah menyeru, menyatakan diri umat Muhammad SAW, ya, semuanya umat Muhammad SAW. Jadi mereka ini sudah mengikuti, ya, yang disuruh Nabi. Dalam garis besar mereka mengaku muslim semua. Itu pecah menjadi 73 sekte. Dari 73 sekte yang menisbahkan ke Islam ini semua, Nabi katakan 72-nya masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu yang masuk surga. Padahal semua menyatakan diri bagian dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beragama Islam. Ya, itu riwayat Abu Dawud
dan disahihkan oleh dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud 4597. Siapa satu yang selamat ini? Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi 2641, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Siapa yang mengikuti jejak langkahku dan jejak langkah sahabatku. Di sini bukan cukup mengikuti jejak langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengikuti jejak sahabat. Karena sahabat tadi terkait dengan apa yang ana awali di pembahasan awal, mereka adalah as-salafus sholih bagi kita. Nah, faidah yang bisa kita ambil dari hadis perpecahan umat tadi, bahwa umat ini akan pecah ya menjadi 73, yang 72 masuk neraka, hanya satu yang selamat itu yang mengikuti aku dan sahabatku. Dari sini kita ngambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ternyata tidak semua umat yang menisbahkan dirinya asal Islam itu selamat. Kalau asal Islam selamat, semua yang menisbahkan ini ceritanya Islam semua ini pada hadis ini. Enggak ada yang mengatakan kami kafir, kalau kafir gak usah cerita, ya sudah pasti masuk neraka. Yang kedua, ternyata yang selamat cuma satu. Lalu Nabi SAW menyebut yang satu itu adalah siapa yang mengikuti aku dan sahabatku. Yang mengikuti aku dan sahabatku ini yang disebut al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, yang kemudian juga dikenal tadi sebagai istilah as-salaf as-sholih, pengikut salafus sholih, pengikutnya disebut salafi. Jadi pada hadis ini sekali lagi yang Anda fokuskan, tidak semua yang mengklaim menisbahkan pada Islam itu selamat, tidak. Tapi dispesialkan hanya yang mengikuti tadi sahabat. Mengikuti sahabat itu tadi dalam istilah yang awalnya Anda sudah jelaskan, salaf. Pengikut salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan yang mendukung masalah apa yang Ana sampaikan ini ada banyak. Sebagai contoh, Ana sengaja mengawali dengan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 1 halaman 27, saat beliau menceritakan tentang kitab beliau Al-Majmu' ini, ya. Al-Majmu' ini merupakan syarah Al-Muhadzab. Beliau mengatakan, wa'alam anna ma'rifata madzhabis salaf biadillatiha min ahammi ma yuhtaj ilaih. Ketahui, mengenal madhab salaf dengan dalilnya termasuk perkara penting. Beliau di sini istilahnya, ini dalam Muqaddimah Al-Majmu' juz 1 halaman 27. Beliau mengatakan mengenal manhaj salaf. Andai kata semua itu Islam pasti salaf, ngapain beliau mengistilahkan dengan salaf? Sudah saja sesungguhnya ya mengetahui tentang Islam saja, tidak perlu ada istilah salaf. Ketika beliau memfokus salaf, berarti ada perbedaan dengan yang bukan salaf. Dan istilah ini dikenal oleh ulama. Kalau semua Islam salaf, ngapain Imam Nawawi rahimahullah menyebut dengan madzhab as-salaf? Bukankah semuanya Islam? Sudah saja sebut madhab Islam, tidak perlu dengan istilah salaf. Ini menunjukkan istilah salaf dari sisi ini memang berbeda dengan madhab-madhab yang tidak mengikuti salaf, dan tidak semua muslim disebut salaf. Dalil yang menguatkan lain, Imam Baihaqi rahimahullah saat menggambarkan bagaimana posisi ahlu sunnah dalam meyakini hal-hal yang terkait dengan sifat dan nama-nama Allah. Dan beliau berkomentar kepada orang yang suka menakwil sifat Allah. Ya, ditakwil sifat-sifat Allah itu mereka takwilkan dengan logika-logika mereka. Maka beliau mengatakan la yajuzu wasafahu subhanah illa bima dalla alaihi kitabullah ta'ala au sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak dibolehkan untuk ya menetapkan sifat dan nama Allah kecuali semata-mata dilandasi dengan kitab Allah, sunnah Rasul, atau ijma' alaihi salaf hadhil ummah, yang berdasarkan salafnya umat ini. Beliau katakan tidak cukup kitab, tidak cukup sunnah, beliau katakan dan apa yang telah menjadi ijma' salaf, bukan umum
salaf ini istilah yang fokus. Karena kita tahu dalam tauhidul asma wa sifat nyatanya ada kelompok yang mengingkari sifat-sifat dan nama Allah. Bukankah kita kenal ada istilah Jahmiyah, Asy'ariyah, kita juga mengenal Mu'tazilah dan sebagainya. Ketika kita untuk membedakan ini, maka istilah salaf jadilah istilah yang spesial. Tidak semua orang salaf, nggak bisa. Dilihat dulu kalau akidahnya benar, layak mengikuti pemahaman 3 generasi utama, dia disebut salaf. Kalau tidak, bisa saja dia disebut Jahmiyah, minimal neo Mu'tazilah, neo Jahmiyah, neo Khawarij. Enggak semuanya salaf semua, tidak. Kok semua orang Islam salaf? Kalau begitu apa maknanya ada istilah-istilah Jahmiyah, Syiah, Qadariyah kalau semuanya salaf? Ini yang dikatakan Imam Baihaqi rahimahullah terkait masalah penyifatan sifat Allah itu katanya harus mengikuti salaf ummah. Lihat dalam Al-Asma wa Sifat halaman 11. Kita teruskan. Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika beliau berbicara syarat-syarat seseorang itu disebut Al-Hafidh, sang penghafal hadis. Ini gelar khusus ya. Jadi beliau telah menyebutkan beberapa persyaratan kapan seseorang disebut Al-Hafidh. Seperti kita kenal ya, istilah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Gelar ini bukan gelar sembarangan. Yang mendapat gelar Al-Hafidh dalam istilah ulama ada persyaratan berat. Salah satunya apa? Maka Anda mau menyebutkan salah satunya saja ya. Dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullah ya, falladzi yuhtaju ilaihil hafidh, yang dibutuhkan oleh seorang hafidh yang mendapat gelar hafidh, dia membutuhkan syarat-syarat berikut, yaitu taqiyan zakiyan, nahwiyan lughawiyan. Maksudnya dia ini seorang yang taqiyan zakiyan, bertakwa. Hafidh itu harus bertakwa, nggak boleh ahlul maksiat. Zakiyan, cerdas, nggak boleh bodoh. Orang bodoh nggak bisa gelar hafidh. Nahwiyan lughawiyan, pakar, ngerti bahasa-bahasa Arab ya, dia paham bahasa Arab ya, nahwu sorof tentu dia paham. Zakiyan hayyan, kemudian hatinya juga dikenal bersih. Ulama telah paham orang-orang yang tidak ada kehasadan padanya. Juga tadi hayyan, penuh semangat. Makanya kalau kita melihat ulama-ulama dulu ya yang digelari Al-Hafidh hampir ya punya kitab-kitab ya yang sangat dikenal. Seperti tadi Ibnu Hajar rahimahullah, penyusun Fathul Bari, kitab-kitabnya dikenal. Ya, tidak cukup itu. Terakhir diantaranya beliau mengatakan salafiyan dan salafi katanya. Ini menarik sekali ya, yang disebutkan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Lihat dalam Syiar A'lam An-Nubala juz 13 halaman 380. Beliau mengatakan salafiyan dan dia salafi. Kenapa? Kalau orang Syiah, Khawarij, Mu'tazilah walaupun dia hafal ribuan hadis, tidak layak dia digelari Al-Hafidh. Tidak layak, salafi. Walaupun kita tahu Mu'tazilah menisbahkan pada Islam, jelas. Syiah aja menisbahkan pada Islam, Khawarij menisbahkan pada Islam. Semua juga dalam koridor ini menisbahkan pada Islam. Makanya untuk membedakannya diistilahkan salafi bukan. Kalau tidak, ngapain Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebut salafiyan? Yang penting kan Islam. Kalau yang penting Islam, yang ngaku Khawarij juga Islam. Yang ngaku Syiah, ya Islam juga. Makanya ini istilah bahwa disyaratkan ya bahwa seorang hafidh itu salafi. Kalau akidahnya menyimpang dari manhaj salaf, sesungguhnya dia tidak layak digelari salafi. Imam Jalaluddin itu tadi yang ketiga. Kita tambah lagi. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, seorang ulama yang sangat dikenal dari ulama besar mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida' halaman 86. Beliau berkata, ketika beliau merasa cemas dengan keadaan di mana kebid'ahan semakin mulai rampak ramai di zamannya, ya, beliau prihatin. Lalu diantaranya beliau berkata,
fa kaifa law ra'aw ma ahdatsu fi hadzal zaman fihi minaz ziyadah al-qabihah, kata beliau. Maka bagaimana kalau mereka para salaf dulu melihat apa yang diada-adakan, bid'ah yang mulai muncul di zaman ini. Itu di zaman, padahal di zaman Imam As-Suyuti rahimahullah ratusan tahun dari zaman kita beliau udah prihatin karena banyaknya kebid'ahan. Bagaimana katanya kalau salaf-salaf dulu ya melihat banyaknya bid'ah-bid'ah di zaman kita ini. Ini di zamannya Imam As-Suyuti rahimahullah, yang padahal zaman itu masih ya tahun 849 Hijriah beliau itu lahirnya. Ya, berarti masih selisihnya dengan zaman kita sekarang. Ya, sekarang kita sudah 1400 sekian Hijriah. Selisihnya udah ratusan tahun. Zaman itu saja beliau sudah sumpah ngelihat bid'ah. Katanya, gimana nih kalau ulama-ulama dulu ya yang lebih dahulu dari beliau tentunya melihat bid'ah zaman ini. Ya, maka fahdharu ya akhi, maka selalulah peringatkan akan masalah ini. Ingatkan ke umat akan bahaya bid'ah ini. Waqtadi bisalafis salih, lalu beliau katakan, dan teladaninya oleh kalian as-salaf as-solih. Jadi istilah as-salaf as-solih ini sudah dikenal juga sebuah istilah khusus dalam artian pemahaman yang spesial, yang tidak semua orang Islam bisa mengatakan aku ini salaf as-solih. Dilihat dulu akidahnya searah. Bagaimana mungkin nanti dukun ya karena masih dohina Islam salafus solih, oh dukun salaf? Ya kan semua Islam. Dukun juga kalau dohina Muslim salaf, dukun kok salaf? Nantinya semua orang bisa saja salaf semua. Saudaraku, azani Allah wa iyyakum. Ditambah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyebut ya untuk membedakan dengan istilah semuanya Islam. Sebab kalau tadi dalam definisi global semua akan mengatakan Muslim, setiap yang syahadat, dohirnya syahadat yang Muslim, Islam. Tapi ada kelompok yang mereka pun tadinya mengklaim Islam, tapi oleh Nabi diperingatkan mereka. Contohnya golongan Qadariyah. Dalam salah satu hadis Nabi sampai mengatakan al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir, ini majusinya umat ini. Padahal Qadariyah ini juga menisbahkan pada Islam. Lihat dalam hadis riwayat Ibnu Abi Asim ya, dalam As-Sunnah nomor 338 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi memberikan istilah firqah dengan sebutan Qadariyah, kelompok mengingkar takdir ini. Dan Nabi tidak menganggap, karena ulama juga memasukkan Qadariyah ini ada beberapa tingkatan. Dohirnya secara umum mereka masih masuk kelompok Islam, tapi tidak dipuji. Dan bukan Qadariyah Salafi juga, karena Islam lagi. Waduh, semuanya Islam semua ya, Salafi semua, nggak ada istilah Qadariyah nantinya. Karena kalau bicara Islam ya Islam ya. Juga mari kita lihat perkataan para ulama ya yang menunjukkan ini terkait masalah istilah spesifik bagi Salafi ya. Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajuri rahimahullah ya, beliau pernah berkata terhadap kelompok yang suka menafsirkan ayat wa man lam yukam bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Pokoknya akhirnya mereka tanpa mengikuti pemahaman salaf, asal itu ya kafir, pemerintah kafir, walaupun dohirnya pemerintah ini melaksanakan syariat Islam. Ya, disebut kafir semua. Yang kita kenal sekte ini Hururiyah atau Khawarij. Apa perkataan Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajuri rahimahullah? Beliau katakan, wa mimma yatba' al-hururiyah minal mutasyabih qaulihi azza wa jalla kadza wa kadza. Termasuk di antara subhat yang dilontarkan kaum Khawarij Hururiyah adalah beliau lalu menyebutkan ini diucapkan beliau tatkala mengkonter ucapan Khawarij yang mau mengkafirkan setiap pemerintah Muslim, dohina Muslim, karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir mutlak gitu. Ya, anak tidak akan fokus masalah itu. Ya, anak pengen menyebutnya istilah-istilah pada kelompok menyimpang tidak disebut semua Salafi. Ya, kalau semuanya asal Islam, sebab Khawarij di sini semangat Islamnya juga tinggi, sama Hururiyah semangat Islamnya tinggi.
Tapi walaupun mereka ini secara umum dikategorikan masih muslim, tapi bukan salafi. Jelas khawarij ya khawarij, salafi ya salafi, qadariyah ya qadariyah, bukan salafi semua. Tidak. Ya, ini jadi tidak bisa semua asal muslim disebut salafi. Lihat tadi ucapan Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam Asy-Syari'ah juz 1 halaman 144. Sementara itu sama ya Ibnu Abdul Barr rahimahullah ya juga terkait peristiwa tadi kelompok khawarij tadi ya yang gampang mengkafirkan ya, beliau mengatakan waqad dallati jamaah min ahli bidah minal khawarij wal mu'tazilah fi hadzal bab. Dan sungguh telah tersesat sekelompok ahli bid'ah dari kalangan khawarij wal mu'tazilah, dan mu'tazilah diistilahkan tidak semua salafi. Khawarij beda, mu'tazilah beda, salaf beda. Ya, jadi sesat katanya. Lihat di dalam At-Tamhid juz 17 halaman 16. Ini menunjukkan istilah-istilah ini tidak dianggap sama, ya. Dan terakhir, mari kita lihat dialog menarik ya antara Imam Syafi'i rahimahullah dengan salah seorang murid seniornya yang bernama Al-Buwaiti. Begini. Suatu ketika Al-Buwaiti rahimahullah bertanya ya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, usalli khalfar rafidi, apakah aku ini boleh sholat di belakangnya Rafidi? Rafidi itu Syiah ekstrim. Boleh nggak aku sholat bermakmum, jadi makmum di belakangnya imamnya ini seorang Rafidi? Maka apa jawaban Imam Syafi'i rahimahullah? La tushol khalfar Rafidi, kamu sekali-kali tidak boleh sholat di belakang ar-Rafidi, walal Qadari, tidak boleh juga kamu di belakang penganut paham Qadariyah, walal Murji'i, tidak boleh pula kamu sholat di belakang Murji'ah, penganut Murji'ah yang disebut Murji'i, orang yang mengikuti Murji'ah, Murji'i. Tidak boleh, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana kisah ini terekam dalam Syiar A'lamin Nubala juz 10 halaman 31. Coba perhatikan. Semua kelompok ini ya Qadariyah ngaku Islam, ya Murji'ah ngaku Islam, sampai pun Rafidhah ngaku bagian Islam. Padahal para ulama sudah menandaskan masalah ini, ada perbedaan istilah antara sekte-sekte ini. Maka tadi Imam Syafi'i juga rahimahullah menandaskan Rafidi, Qadari, Murji'i, tidak salafi. Enggak, Rafidiyah Rafidi, Qadari Qadari, Murji'ah Murji'ah, Sunni Sunni, Salafi ya Salafi, itu Sunni Salafi maknanya sama. Tapi istilah ini tidak menunjukkan setiap muslim Salafi, tidak. Sekali lagi ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa benar Salafi bukan nama organisasi, betul, bukan nama yayasan, betul, bukan nama kelompok tertentu dalam arti ada bendaharanya, ketua apa semacam itu, betul, nggak ada. Makanya Salafi nggak ada kantor DPP-nya, nggak ada bendaharanya, nggak ada sekjennya, nggak ada kartu tanda anggotanya, ya betul. Tapi kalau yang dimaksud tadi Salafi tidak memiliki istilah khusus dalam artian akhirnya semua Islam adalah Salafi, tidak. LDII bukan Salafi, NII bukan Salafi, Ahmadiyah bukan Salafi, hatta mereka mengaku muslim. Murji'ah, Qadariyah bukan Salafi, walaupun mereka mengaku muslim. Tidak semua muslim adalah Salafi. Ini yang perlu Anda sampaikan agar masalah ini tidak menimbulkan kekacauan dari sisi manhaji. Sekali lagi yang Anda sampaikan ini wallahi tidak ada maksud apalagi untuk ya niat-niat buruk kepada siapapun, apalagi sekelas kepada Ustadz Adi Hidayat hafizahullah. Ini adalah sebagai bagian dari tausiyah bil haq wa tausiyah bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan. Jika yang Anda katakan ini benar, itu semua datang dari Allah dan Rasulnya, sedangkan kalau yang salah datang dari setan laknatullah. Dan Allah serta Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan yang diucapkan oleh anak. Semoga hal ini menjadi tambahan informasi bagi kita
terkait khususnya penyebutan istilah salaf atau salafi. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita tutup kajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.